A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muharramatul ihrami, yang dilarang, yang diharamkan atau yang hal-hal yang dilarang ketika sudah menggunakan ihram. Yang pertama adalah lubsul muhiti. Ihram itu tidak boleh dengan pakaian yang berjahit. Kemudian satrul ra'si, menutup kepala lirrajuli, bagi orang laki-laki. Orang laki-laki nggak boleh menutup kepalanya baik dengan peci maupun dengan yang lainnya, tidak diperbolehkan. Kemudian wajhil mar'ati, dan untuk orang perempuan tidak boleh menutup wajah, wa kaffaiha, dan juga kedua telapak tangannya. Ini hati-hati ibu-ibu, jadi nggak harus dibuka wajahnya, nggak boleh pakai cadar, itu nggak boleh ketika sedang ihram. Kemudian apalagi at-tatayyubu, menggunakan wangi-wangi juga tidak diperbolehkan. Kemudian tasrihus sya'ri bidahni, menyisir rambut dengan minyak itu tidak boleh, meminyakin rambut tidak boleh. Kemudian halqus sya'ri, mencukur rambut juga tidak boleh. Kemudian taqlimul adzafiri, di samping itu memotong kuku. Kemudian yang ketujuh ada al-jima', hubungan suami istri. Kemudian aktun nikah, kemudian melaksanakan aktun nikah. Kemudian as-saidu, tidak boleh berburu. Dan juga yang terakhir adalah qat'us syajaril harami, tidak boleh menebang pepohonan di tanah haram. Ini yang dilarang ketika sudah ihram. Kemudian sekarang mayajibu. Sekarang bagaimana ketika salah satu itu di antara yang dilarang ketika ihram itu dilaksanakan, itu gimana? Mayajibu bi fi'li muharramatil ihrami, yajibu bi fi'lihal fidyatu. Maka ketika salah satu itu dilanggar, maka harus yang namanya ada fidyah atau tebusannya. Apa itu? Yaitu dengan bisyatin, dengan seekor kambing, tulbihu wa yutasaddaqu biha fil harami, yang disembelih dan disodakokan di tanah haram. Au it'amu salasati ausu'in, atau memberikan makan 3 su' bisittati masakina, yaitu dengan 6 orang miskin. Illa aqdan nikahi, kecuali akdun nikah, fala syai'a fihi, maka ketika itu terjadi akdun nikah, maka tidak ada fidyah di situ. Kemudian wal wat'u, bagi orang yang mengerjakan wati, ya, hubungan suami istri dengan amdan, dengan sengaja, maka yufsidul hajja, hajinya itu menjadikan dia rusak, batal hajinya. Kemudian amma saidu, ketika kalau tadi itu yang selain itu ya, yang selain yang kalau wati, kalau yang jima itu, maka yufsidul hajja, merusak hajinya. Kemudian untuk berburu, amma saidu wa qat'ul asyari, dan menebang pepohonan, itu apa hukumannya? Maka adalah, dan itu dilaksanakan di tanah haram. Fal awalu, maka untuk berburu fihi, di tanah haram, itu adalah zabhuna amin mislihi, itu harus menyembelih hewan yang sama dengan yang dia buru hukumannya. Misalnya ada unta, ada buru, yaitu ada rusa, ya berarti itu sama dengan yang dia buru. Kalau nggak ada gimana Ustazah? Maka di sini dijelaskan au it'amu biqimatihi, atau ketika nggak ada sesuai dengan yang diburu itu, maka dia memberikan makanan kepada fakir miskin dengan harga hewan yang dia buru. Nah itu. Kemudian wasani, untuk yang kedua, untuk yang menebang pohon, itu adalah hukumannya adalah, yaitu yang untuk pohon lisyajaratil kabirati, untuk pohon yang besar, maka dengan fidyahnya adalah baqaratun, adalah sapi. Nggih, iki kurang gawean ya haji. Lagi haji bang pohon apa saking ning omahe biasa. Nah, biasa babat. Nah, ketika itu dilaksanakan, maka dia harus dengan sapi. Kemudian bagaimana dengan kalau nebangnya itu pohon yang kecil? Nah, maka di sini dikatakan kalau pohon yang kecil, maka dengan syatun, dengan seekor kambing. Mulane ya niku ada muharramatul haji di rumah kena nggih, aja ning ana sembarangan niku sampun. Niki paham nggih? Insyaallah paham semuanya. Mudah-mudahan cepat dilaksanakan, bisa
haji lagi, bisa umroh lagi, yang belum mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan rezeki umroh maupun haji. Sekarang yang kita bab terakhir ini, Bu. Syurutut tawafi was sa'i. Beberapa syaratnya tawaf dan sa'i. Syurutut tawafi. Yang pertama ketika tawaf, dan ini termasuk rukunnya umroh juga ya. Tawaf itu yang pertama adalah at-taharatu minal hadathi wal khabathi. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga wal khabathi, dan juga dari najis. Jelas orangnya harus suci, tidak bawa najis, dan di dalam keadaan suci, maka orang yang sedang haid tidak bisa untuk melaksanakan tawaf. Kemudian yang kedua adalah satrul aurati. Yang kedua adalah harus menutup aurat. Bagi orang perempuan sekali lagi, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, al-ibtida'u bil hajaril aswadi. Dimulai dari hajar aswad. Jadi setiap di Ka'bah itu ada pojokan-pojokannya. Nah, makanya ini dimulai dari hajar aswad. Kemudian wal muhadatuhu bimankibihil aisari, dan yang namanya hajar aswadnya itu di pundak sebelah kiri. Ya, lurus dengan pundak sebelah kiri, ini hajar aswad, maka pundak kita yang sebelah kiri lurus dari hajar aswad. Nah, itu kita mulai untuk melaksanakan tawaf. Kemudian apalagi ja'alal Ka'bah, ya, itu an yasarihi, dan Ka'bah itu selalu di sisi kirinya. Jadi Ka'bah itu di sisi kirinya orang yang sedang tawaf. Nggak boleh ketika kok sampai Ka'bah itu nggak di sebelah kirinya, maka tawafnya batal. Ya makanya, tapi ketika batalnya itu makanya diingat-ingat, ketika tawaf itu selalu Ka'bah itu posnya di sebelah kiri. Barangkali kesondol wong nggih, sing akhirnya sampai Ka'bah itu tidak ada di sebelah kirinya, maka batalnya itu di mana? Berarti putaran yang tadi itu batal. Mungkin itu ketika putaran ketiga 1, 2 itu sah, yang ketiga batal, berarti nanti harus menambah lagi 1 putaran. Itu seperti itu. Karena tadi yang ketiga batal, karena Ka'bah harus ada di sebelah kirinya orang yang sedang tawaf. Posisinya sebelah kirinya terus. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah yaqsida anit tawaf ghairu tawafi, dan tidak ada tujuan lain selain tawaf. Aja ngomong pengen jalan-jalan tok, ya udah tawafnya nggak jadi. Yang pengen mubeng-mubeng tok kayak wong dia itu nggak bisa, harus diniati tawaf. Kemudian yang selanjutnya ayyakuna sab'an, tawaf itu ada 7 putaran. Ya, ada 7 putaran. Makanya diingat, ini 1 putaran, ini 1 putaran lagi sampai ke 7. Ketika salah satunya ada yang batal, tidak kemudian mengulang dari awal, itu enggak. Batalnya itu putaran yang keberapa? Nah, maka tinggal menambah. Mungkin ketika batalnya 1 putaran, ya tinggal menambah 1 lagi. Kalau batalnya 2 putaran, ya tinggal menambah 2. Tidak harus diulang dari awal. Iya. Kesel. Kemudian yang selanjutnya adalah an-niyatu bi ghairi tawafin nusuki, dan tawaf itu niatnya bukan karena tawaf untuk haji. Ketika tawaf haji berarti tawaf ifadah, dan niatnya memang tawaf ifadah. Ngaten nggih? Paham nggih? Insyaallah. Sekarang syurutus sa'i, syarat-syaratnya sa'i. Ayyakuna ba'da tawafin sahihin. Yang pertama, sa'i itu dilaksanakan setelah tawafnya itu benar. Nggak ada yang tak sa'i dingin daripada umpul-umpulan yang mana tak sa'i dingin ambil tawaf, itu nggak ada seperti itu. Harus urut. Tawaf dulu baru sa'i. Dan setelah tawafnya itu betul 7 putaran, maka kemudian melaksanakan sa'i. Kemudian ayyubda'a, dimulai bis Sofa, dari bukit Sofa, wa yuhtamu, dan diakhiri bil marwati, di bukit Marwah. Ayyakuna sab'an, kemudian sa'i itu juga 7 kali. Jadi dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu dihitung, bukan balik maning-maning dihitung maning, itu enggak gitu ya. Dan diakhiri dengan bukit Marwah. Kemudian apalagi? Jadi itu saja untuk sa'i. Cuma
setelah dilakukan itu setelah tawaf, kemudian yang kedua adalah dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah, kemudian dilaksanakan 7 kali. Mubtilatul haji, apa yang membatalkan haji? Yubtiluhu, yang membatalkan haji, al-jima'u, yaitu jima amdan dengan sengaja, wa yajibu, maka wajib, al-itmamu, untuk menyempurnakan hajinya bagi orang yang sedang melaksanakan haji kok terjadi jima, terlanjur keprimen. Nah, maka hajinya itu disempurnakan dulu, al-itmamu, menyempurnakan hajinya. Tapi setelah itu wal qadha'u, wajib untuk mengqadha hajinya. Berarti haji tadi itu dikatakan tadi di depan itu dikatakan hajinya sudah rusak. Tapi enggak kemudian rusak apa-apa, enggak gitu. Tetap disempurnakan dulu. Nah, kemudian setelah itu tetap dia itu hajinya karena sudah rusak, maka wajib mengqadha di tahun-tahun yang akan datang. Iya mandi deh. Nunggunya saking sebelum menangkani. Nah, makanya orang harus ngaji, harus pinter, itu seperti itu. Makanya semua ibadah itu harus pakai ilmu. Kenapa? Agar yang penting sah. Perkara mangke tangguh sholat diwehi ganjaran diterima, itu masalahnya itu nanti. Tapi sahnya dulu, kita cari sahnya dulu. Gimana sahnya ketika kita sholat, sahnya gimana ya? Ketika wudhu, sahnya gimana ya? Ketika melaksanakan puasa, sahnya gimana? Sampai melaksanakan ibadah haji juga sahnya itu harus diperhatikan. Ini seperti itu. Kemudian di samping itu wadabhu badanatin, harus menyembelih onta badanah. Nah, dan kami disambi kodok, kemudian hajinya rusak, udah rusak, ya. Kemudian harus menyembelih onta badanah. Fa'ilam yajidha, maka ketika tidak ada, fasab'a syiahin, maka dengan 7 kambing. Harus menyembelih 7 kambing tuh. Fa'ilam yajidha, maka ketika tidak ditemukan dulu juga qawamal badanati, maka sesuatu yang harganya itu sama dengan onta badanah itu apa? Washtara biqimatiha, dan dibeli dengan harganya onta badanah. To'aman, yaitu dibelikan apa kalau onta badanah nggak ada, 7 kambing nggak ada, maka membeli makanan yang harganya seharga onta badanah atau 7 kambing. Fa'ilam yajidha, nah ketika itu nggak bisa juga dilaksanakan, Allah mangkane pitung kambing hargane pira larang nemen yang nggak bisa tuku panganan semono regane pripun. Nah, fa'ilam yajidha, maka dia itu wajib puasa angkul limuddin yauman, yang setiap harinya itu 1 mud ya. Jadi gini Bu, onta misalnya 7 kambing itu harganya berapa? Ketika dikasih untuk beras itu berapa? Ya. Nah, gue beras itu segini, berarti saya harus puasa itu ya dengan 1 hari kan 1 mud, ya, ibarat 1 liter lah, ya. Nah, itu berapa liter? Nah, itu puasanya seharga itu. Bisa terjadi berbulan-bulan, ya, harus puasa. Nah, itu seperti itu. Ini adalah bagi orang yang melaksanakan jima. Paham ya? Insya Allah paham, insya Allah jamaah haji bukan berarti yang mengerjakan seperti itu, karena udah tahu. Ya, nah, itu seperti itu ya. Iya. Jadi seperti kita kemarin kita bilang Bu, jadi yang namanya haji itu dimulai dari wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah dimulai dari wukuf di Arafah, kemudian malamnya itu diberangkatkan ke Musdalifah. Dan yang namanya mabit di Musdalifah itu kan wajibnya haji Ibu ya. Itu enggak harus cuma aramnya turu aja begitu, enggak. Setelah lepas dari jam 12 malam, sekitar jam 1 malam itu udah mulai diberangkatkan ke Mina. Makanya ibadah haji itu ibadah fisik, betul-betul ibadah fisik. Jadi mulai yang namanya mulai biasanya itu habis Isya diberangkatkan ke Musdalifah. Di Musdalifah untuk apa? Yang pertama ada pekerjaan, yaitu cari kerikil untuk lempar jumroh. Di situ apa sih Ustazah? Di situ yang penting banyak zikir, banyak doa di Musdalifah. Karena ada wajibnya haji itu untuk mabit di Musdalifah. Setelah lepas jam 12 malam, sekitar jam 1 malam,
mulai diberangkatkan ke Mina. Nah, kalau saya ngalami Bu, perjuangan paling besar itu mulai perjalanan Musdalifah ke Mina. Soalnya apa? Datang bis satu sing udah rebutannya itu. Nah, Masya Allah. Sekuat tenaga. Itu yang banyakkan, itu yang paling diantara baik di wukuf di Arafah, diberangkatkan ke Arafah itu satu rombongan masih satu. Nah, nggak masalah. Sampai ke Musdalifah juga masih bareng-bareng. Nah, ketika dari Musdalifah ke Mina itu loh Bu, yang perjuangan betul, bisnya itu nggak diatur, bis satu datang, kemudian yang semuanya pengen rebutan kabeh. Dan Sewang-sewangan. jalannya cukup sempit, cuma satu setapak, satu orang urus ke belakang gitu. Nah, itu yang paling perjuangan paling. Di tengah malam tadinya habis wukuf di Arafah, kemudian masjid di Musdalifah, mungkin tidurnya nggak begitu, istirahatnya belum penuh lah. Nah, kemudian diberangkatkan ke Mina. Bahkan alhamdulillah dari haji kemarin tuh banyak yang akhirnya diangkutnya ke Mina itu setelah paginya, karena memang nggak dapat bis. Bahkan banyak yang jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, dan itu ketika saya survei dengan suami itu dari Musdalifah ke Mina itu sekitar 6,5 kilo. Bagi orang yang biasa jalan mungkin biasa Bu, sing ora tau mlaku ya, aduh. Nah ini itu sampai ke sana. Nah kemudian di Mina itu juga ada wajib mabit di Mina. Nah setelah mabit di Mina, kemudian ada bisa untuk lempar jumroh Aqobah. Nah setelah lempar jumroh Aqobah apa? Nah, bisa melaksanakan tawaf dengan sa'i, tawaf ifadah, kemudian dengan sa'i, selesai tahallul. Kalau ambil nafar awal, nah kemudian di tanggal 11 dan tanggal itu 12-nya bisa melaksanakan jumroh tiganya ula, wusta, aqobah. Tanggal 12-nya juga sama, lempar jumroh ula, wusta, aqobah. Nah, kalau pakai nafar tsani sampai diselesaikan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu seperti itu udah selesai. Udah jadi haji. Jadi perjuangannya dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 mung 5 dina tok. Cuma 50 dina usara. Iya, perjalanannya. Kemudian di Madinah kita ada yang namanya ada arba'in, nggih. Kudu ceket-ceket arba'in sih nopo? Ya sholat dengan berjamaah di Masjid Nabawi. Jamaahnya itu harus ikut imamnya. Orang apa jamaah kok keri-kerian dewekan bayu wong loro nggak bisa seperti itu. Makanya orang perempuan pun bisa mengerjakan sholat Jum'ah karena untuk mendapatkan arba'in. Ya do wong sing gampangan ora wajib ya. Orang apa berarti? Memang nggak wajib. Nggak wajib arba'in itu enggak, tapi kan eman-eman udah di sana. Nunggunya lama loh kita. Ada Bu yang ketika kita bilangin untuk arba'in nggak wajib ini nggak apa-apa lah misalnya. Ya ada. Memang nggak wajib. Nggak termasuk yang haji itu nggak termasuk. Tapi kan sayang sudah sampai sana nggak mengerjakan arba'in. Bahkan Bu, sekarang itu kalau untuk haji, kemarin saya itu badalkan pamannya suami saya untuk badal haji itu gagal. Kenapa? Ternyata semuanya itu, saya kan lewatnya Al-Bahjah, lewat Buya Yahya. Kemudian kebetulan mahasiswa yang beliau tugasi untuk itu nggak punya kartu nusuk. Akhirnya mau masuk Arafah saja nggak bisa. Akhirnya saya di WA dari sana, mohon maaf, badal hajinya ternyata gagal. Ya udah, yang namanya haji, umroh, semuanya panggilan kata saya. Udah pindah untuk tahun depannya saja, nggak usah dikembalikan uangnya, kita pindahkan untuk tahun depan, mudah-mudahan bisa dibadalkan. Itu seperti itu. Jadi sekarang bahkan sampai ini untuk sampai ke Raudhah saja itu semuanya ada aplikasinya. Jadi nggak sembarangan kayak dulu kita sampai kita mari ke Raudhah bisa, kan itu nggak bisa seperti itu. Harus punya aplikasinya, bisa ke Raudhah. Nah, dan kemarin ketika saya tanya kepada jamaah haji semuanya kompak, alhamdulillah bisa ke Raudhah cuma sekali, itu pun harus dengan rombongan. Ya gitu Bu. Memang diperketat lagi karena mungkin memang jamaah hajinya bludak banyak banget. Jadi biar semuanya bisa. Ya sebetulnya untuk semuanya untuk kebaikan semuanya ya. Walaupun satu kali yang nggak apa-apa, yang penting bisa ke sana. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Jadi semuanya, jadi memang sekarang diperketat lagi, mudah-mudahan ya apapun itulah
sing jelas takdir Gusti Allah iki rezeki Gusti Allah sing ngatur dilalai gampang-gampang bae anak kok nang aplikasinya ana sing gandeng bae cukup bisa ya ada gitu Bu. Namanya Allah yang menyampaikan itu ada-ada aja. Ngaten nggih? Jadi semuanya memang Bu, kalau saya cerita hajinya saya buat orang yang sekarang ya orang kanggung ya. Mungkin sama rukunnya sama wajibnya sama, tapi kan pengalamannya beda jauh. Ngaten. Lah mboten napa-napa jare kula sing legemen ngalami bisa kerodo bolak-balik sing saiki ya aplikasi wong tua bilang ngerti aplikasi kepriman apa dan sebagainya mungkin seperti itu. Iya, pakainya kan barcode dan kadang kan ada HP yang walaupun Android lama, jadinya kan nggak muncul aplikasi itu kan bisa terjadi seperti itu. Ini seperti itu Bu, makanya ya tambah canggih, tambah harus banyak. Yang penting ya itu kan juga nggak wajib lagi, yang penting hajinya semuanya dari rukun dan wajibnya semuanya terpenuhi semuanya sehingga hajinya itu pada sah semuanya. Alhamdulillah udah bisa disampaikan ke sana dan mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Sekarang selanjutnya adalah alladzi ajaza 'anil haji. Barang siapa yang merasa lemah untuk melaksanakan haji. Lemahnya itu kenapa? Bisa terjadi mana ajaza 'anil haji bisababil maradi, dengan sebab mungkin dia itu kibri sinnihi, dengan sebab sudah sepuh banget. Kan ada orang ibu sudah sepuh banget mau haji. Sebenarnya dia udah kewajiban haji, tapi umur tua namun pripun. Atau bisa babil maradin dengan sebab sakit. La yurja shifa'uhu yajibu alaihi ayyuniba ghairahu, maka karena dia itu sudah wajib haji, maka dia wajib untuk membadalkan kepada orang lain. Itu seperti itu. Atau mungkin dia bisa berangkat ke sana, tapi untuk lempar jumroh nggak bisa, misalnya bisa dilemparkan. Untuk tawaf berarti harus pakai ya kursi. Kemudian untuk sa'inya bagaimana itu harus pakai kursi lagi. Itu harus ada yang mendampingi tentu saja. Kemudian sekarang, Diki, ini semuanya kita dengarkan semuanya dan ini kewajiban buat kita selaku anak-anak. Barangkali ada orang tua yang belum melaksanakan ibadah haji. Man mata, barang siapa yang sudah meninggal, walam yahujja, dan dia belum berhaji, padahal dia itu sudah berkewajiban haji tapi belum melaksanakan haji, maka yajibu ala walihi, wajib bagi walinya ayyukhraja, untuk mengeluarkan min tirkatihi, dari harta tinggalannya ya, ujrotaman, untuk ngupai wong ya huju, yang melaksanakan haji ya, wa ya'tamiru anhu, dan melaksanakan umroh darinya. Jadi harta tinggalannya itu sebelum dibagi wajib diambil dulu untuk membadalkan haji bagi dia yang sebetulnya sudah kewajiban haji tapi belum melaksanakan, tapi keburu meninggal. Maka harta warisannya tidak bisa dibagi sebelum diambil untuk membadalkan haji. Jadi itu seperti itu. Jadi ya semuanya. Kalau ya orang kadang kan kalau udah dibagi kan susah untuk mengumpulkan lagi, tapi kemudian wajib haji mau dihajek naju dicukut itu kadang kan susah. Nah maka sebelum dibagi itu diambil dulu untuk melaksanakan ibadah haji, untuk membadalkan haji. Ibaratnya haji itu berapa sih? Badal haji sekarang itu berapa? 11. Iya. Kalau kemarin kita di Al-Baca 13. Kemarin kita di Al-Baca itu 13. Iya. Bahkan ada yang 30 juta juga ada. Kan ada kelas-kelasnya. Iya, kalau yang 13 kemarin kita cuma dapat foto-fotonya. Kalau yang 30 itu full video dari mulai wukuf sampai selesai yang melaksanakan badal itu. Iya. Itu kan yang namanya ada Bu yang mungkin mendapatkan 5 juta juga ada lah, tapi kan kadang terpercaya atau tidak gitu loh. Iya, kita kan pakainya ya yang terpercaya kan gitu ya Bu ya. Maksudnya ya gitu, sampai untuk bukti-buktinya itu ketika wukuf itu, kalau yang 13 cuma foto-foto saja ya, dari wukuf sampai semuanya selesai itu ada, tapi kalau untuk yang 30 juta itu video full dari wukuf, kemudian apa yang dilaksanakan dari umrohnya, dari ininya semuanya, ini di video semuanya lengkap, itu sampai 30 juta ya. Jadi ya barangkali nonton meninggal Nabi
10 juta, 30 beda ya Bu, ternyata paketnya beda gitu. Makanya harus dengan ya kayak orang beli beras, tanya kaji ul tuh beras aja, mun kaji ul orang temen semuanya sekilo yang bilang beras, mesti kan gitu ya. Jadi semuanya gitu. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustazah, Iya monggo.